Jemaat yang terkasih, Shalom. Minggu ini kita memasuki Minggu Sengsara, Minggu Prapaskah yang pertama. Di dalam 6 minggu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Jumat Agung, mengingat akan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang punya alam semesta ini begitu mengasihi kita. Dia berinkarnasi menjadi manusia yang kita rayakan di hari Natal. Dan dia datang bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi untuk menebus kita. Dan pada karya penebusan yang dijalankan di Jumat Agung. Mari kita mempersiapkan diri juga untuk masuk di dalam ibadah. Kita mengingat akan kasih Tuhan. Dia yang dia mengatasi segalanya, tetapi dia mau mati bagi kita. Above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sekali lagi, above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me crucified, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
mengasihi kita lebih dari segalanya. Mari kita mengambil waktu teduh, kita menenangkan hati kita, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat yang terkasih, sekali lagi Shalom. Kita bersyukur kita boleh hadir di rumah Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan Dia. Mari kita boleh sepenuhnya mengarahkan hati dan pikiran kita untuk boleh menyembah, memuji dan mendengarkan firman-Nya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita dari Mazmur 96 ayat 7 hingga 9a. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Firman Tuhan mengajak kita di pagi ini untuk boleh sujud datang menyembah Dia. Karena itu mari kita katakan, Tuhan, aku menyembah Engkau. Aku menyembah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa. Tiada seperti sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu,
dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Allah, kami datang di dalam penyembahan kami, karena hanya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Namun Allah yang Maha Besar itu adalah Allah yang mengasihi manusia, juga mengasihi kami orang berdosa, yang mau berinkarnasi menjadi manusia, menjadi penebus, menjadi imam, dan menjadi raja bagi umat manusia. Tuhan, di dalam ibadah ini kami mau meninggikan, kami mau menyembah Engkau. Berkaryalah Engkau ya Allah, Engkau melawat setiap hati yang ada di dalam ruangan ini. Biarlah di dalam ibadah ini bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi sungguh kami mengalami satu encounter, satu pertemuan dengan Allah Tritunggal yang menjadi Allah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ditinggikanlah nama-Mu Yesus di dalam ibadah ini. Demi nama Yesus kami persembahkan ibadah ini. Amin. Mari silakan duduk. Salah satu penulis lagu yang populer di abad 20, Chris Tomlin, mengubah begitu banyak lagu, dan salah satu yang begitu indah adalah How Great Is Our God. Dia membuat satu lagu yang begitu indah, yang diinspirasi dari Mazmur 104. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Mari kita terus melanjutkan pujian kita akan Allah kita. How great is our God. The splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness to rise to hide, and trembles at his voice, tremble at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will say how great is our God. Name above all names, name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God.
God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will say, how great is our God. And all will sing, and all will say, how great is our God. Paduan Suara Sanctus akan juga menyanyikan kebesaran Allah kita. Dia adalah Yahweh.
Yahweh, Allah yang kita sembah, adalah yang berkuasa atas alam semesta. Tapi dia juga Allah yang mengasihi manusia, yang berinkarnasi di dalam Yesus. Dan hanya di dalam satu nama, itu nama Yesus, manusia mendapat keselamatan. Artinya hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya pengharapan manusia. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam waktu pribadi kita. Kita berdua dengan Tuhan, kita membuka diri kita. Kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan. Dan kita mohon Tuhan mengampuni dan memulihkan. Agar perjalanan hidup kita ke depan, kita boleh terus semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. In Christ alone. Hanya Kristus. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Bait yang kedua. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bait yang ketiga. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kubur Dia bangkitlah, bersama Yesus yang menang, dosaku hilang sengatnya, Dia milikku, ku miliknya, ditebus dalam darah-Nya, bersama Yesus yang menang, dosaku hilang sengatnya, Dia milikku, ditebus dalam darah-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengambil waktu teduh sebentar. Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Marilah kita berdoa mohon ampun untuk setiap dosa dan salah kita kepada Dia yang menyelamatkan kita dan yang mengampuni dosa kita. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami sudah berdosa.
Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami lemah. Namun dalam kehidupan kami berlaku seakan-akan kami kuat, kami hebat. Kami berlaku atas nama kami seringkali dalam kehidupan kami. Tapi sebenarnya Engkaulah ya Tuhan yang selalu mengerjakan keselamatan dalam hidup kami. Kami sering lupa bahwa dalam nama-Mu lah maka kami berhasil. Kami lupa bahwa Engkaulah penyelamat kami. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mengingat akan setiap dosa-dosa kami, kesombongan kami. Kami mau mengaku seringkali kami lebih mendengarkan isi hati kami yang penuh dengan dosa, dengki, benci, dendam. Kata-kata yang keluar seringkali menyakiti orang lain. Justru kepada orang yang kami kasihi, kami menyakiti mereka. Ampuni kami ya Tuhan, kami mengakui kami lemah. Kuatkanlah kami. Bantu kami untuk melangkah di dalam jalan-Mu saja. Tolong kami untuk senantiasa memikirkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menyegarkan, yang menghibur dan memberikan sukacita. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengubah keinginan-keinginan kami yang jahat menjadi keinginan-keinginan yang baru, keinginan-keinginan yang Engkau sukai, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan, tuntun kami dalam jalan di dalam dunia ini yang semakin jahat. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang selalu memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih pengampunan-Mu selalu memberikan harapan baru kepada kami. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dengarlah janji pengampunan dosa untuk kita semua pada pagi hari ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dengan sukacita kita mau menanggapi pengampunan dari Tuhan dengan mengangkat pujian In Christ Alone pada bait yang keempat. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkanku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Sambil tetap berdiri, marilah saat ini kita mau mengakui iman kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang sudah diikrarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Minyo Mefang. Selamat pagi jemaat sekalian. Gereja kita memasuki minggu-minggu sengsara dan kita akan membahas nama-nama Allah kita. Allah kita begitu besar sehingga perlu memperkenalkan diri di dalam beberapa nama yang mewakili karakter kebesarannya. Dan di dalam kebetulan yang sudah setengah diatur, saya dapat giliran yang pertama
dengan nama Jehovah Nisi. Karena kebetulan di rumah saya ada yang bernama Nisi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya Allah Jehovah Nisi, Engkau memberikan kepada kami satu janji penyertaan pimpinan, sehingga meskipun kami lemah, Engkau kuat adanya. Karena itu Tuhan berbicara kepada kami, menjelaskan kepada kami apa artinya Jehovah Nisi, supaya hidup kami sebagai anak Tuhan ini lebih kelihatan berkemenangan, supaya kami boleh memberi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang ada di dalam diri kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini, Tuhanlah yang berbicara kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan terambil dari Keluaran. Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya tampilkan di dalam terjemahan baru 2. Mari kita membaca bertanggapan. Saya membaca yang genap, jemaat sekalian membaca yang ganjil. Saya membaca yang genap, jemaat membaca yang ganjil 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, sementara Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Tetapi tangan Musa menjadi penat, sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia kita mengenal adanya yang namanya Paskibraka atau pasukan pengibar bendera. Mereka adalah para pemuda-pemudi yang terpilih dari 38 provinsi di Indonesia. Dipilih yang terbaik, dikumpulkan, lalu mereka bertugas di dalam upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus memperingati kemerdekaan negara. Mereka dipilih, dilatih secara khusus untuk satu tugas yang khusus, yaitu melayani di upacara bendera. Saya mengutip dari Kompas online tahun lalu. Di situ ada berita bahwa daftar nama anggota Paskibraka itu disebutkan, dilantik ya. Berita ini secara lengkap itu nanti ada namanya, asalnya dari mana. Sangat serius, mereka terpilih lalu dilantik oleh presiden sendiri. Tidak hanya melantik, di situ juga dituliskan doa ya. Presiden pemimpin tertinggi itu mendoakan mereka supaya bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan rahmat dalam Tuhan dan memberikan kemudahan di dalam tugas negara. Saudara sekalian, di satu sisi sepertinya cuma mengibarkan bendera aja kok sampai serius seperti itu. Tetapi bagi negara ini dan memang dengan sangat benar, mengibarkan bendera adalah satu tugas yang sangat penting, sangat mulia. Karena ini bukan bicara mengenai mereka adalah putra-putri terbaik. Karena mereka ini akan mengibarkan bendera.
Bendera bukan sekedar kain yang dikibarkan, tapi bendera melambangkan kemerdekaan, kedaulatan negara. Sehingga bendera itu begitu dipentingkan karena melambangkan adanya satu negara yang merdeka, yang menang dan berdaulat. Jadi saudara sekalian, bendera adalah semacam lambang. Pada dirinya sendiri tidak kelihatan hebat, tetapi melambangkan kedaulatan dan kemenangan. Karena itu sangat perlu mengadakan upacara kemerdekaan 1 tahun 1 kali, merupakan pengumuman bagi bangsa ini, mengingatkan perjuangan, mengingatkan kemerdekaan, sekaligus pengumuman ke seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu saudara, bendera yang dikibarkan adalah satu lambang. Demikian juga ini serupa dengan yang kita pelajari pada hari ini. Nama Jehovah Nisi. Jehovah itu adalah Tuhan atau Allah, ya, Allah perjanjian. Itu namanya Jehovah. Sedangkan Nisi, Nisi itu artinya adalah panji-panji. Tuhanlah panji-panji. Panji itu adalah banner atau boleh dikatakan bendera. Tiangnya tinggi, kainnya berkibar-kibar. Dan pada zaman dulu konteksnya setiap kali peperangan kalau menang itu maka bendera atau panji itu dikibarkan sehingga orang dari jauh pun bisa melihat siapa yang menang di dalam peperangan. Jadi Jehovah Nisi artinya bahwa Tuhan panji-panji, Tuhan yang memberi kemenangan. Dan kalau kita hari ini memikirkan banner atau panji-panji itu, kita sering lebih merasakan yang penting itu kain yang berkibar-kibar. Sedangkan bagi orang Israel zaman itu, yang penting itu bukan kainnya, tetapi tongkatnya. Tongkat yang berdiri tinggi megah, yang menjulang ke atas, itu melambangkan kemenangan. Jadi saudara sekalian, Jehovah Nisi artinya Tuhanlah panji-panji kita. Allah lah yang memberi kita kemenangan. Panji-panji artinya tongkat itu ditinggikan supaya menunjukkan bahwa Allah berdiri di depan, memimpin, memberikan kemenangan. Dan tongkat itu didirikan supaya orang lain, semua orang tahu bahwa Allah itu yang memimpin, Allah yang memberikan kemenangan. Jadi Jehovah Nisi satu itu artinya pengakuan bahwa Allah yang memberikan kemenangan. Yang kedua artinya pengumuman bahwa Allah yang membela umatnya dan Allah yang menjaga sehingga seluruh bangsa lain sewajarnya takut kepada Allah dari umat Israel. Yang pertama kita belajar bahwa Jehovah Nisi adalah artinya pengakuan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Israel itu masih di dalam rangka baru keluar dari Mesir. Jadi mereka keluar sudah diperbudak puluhan tahun lamanya menjadi budak. Di dalam perjalanan keluar dari Mesir itu mereka menghadapi tempat-tempat yang kering, yang tidak ada air. Sehingga mereka itu ngomel, mengeluh kepada Tuhan. Tuhan memberikan mukjizat, memberikan ada air untuk mereka. Kemudian mereka berjalan maju dan inilah pertama kalinya mereka harus berperang. Jadi di dalam perjalanan padang gurun yang puluhan tahun itu, ini pertama kalinya mereka harus berperang menghadapi Amalek. Karena itu sebenarnya mereka tidak siap. Mereka baru keluar dari perbudakan, bahkan gak ada air pun mereka marah-marah kepada Tuhan, kepingin kembali. Mentalnya tidak siap, mereka itu lelah, mereka itu tidak percaya diri. Lalu mereka menghadapi peperangan dengan Amalek yang begitu kuat. Saudara sekalian, hal ini membuat mereka itu ketakutan dan gentar. Tapi firman Tuhan mencatat di sini bahwa Musa meminta supaya mereka memilih beberapa orang terbaik untuk berperang melawan Amalek. Sambil Yosua itu memimpin perang di bawah, Musa, Harun dan Hur itu naik ke atas bukit berdoa. Yosua itu adalah pada waktu itu pemimpin muda yang baru sekali, baru keluar dari Mesir. Memang Yosua ini nanti akan menjadi pengganti dari Musa. Tapi waktu itu Yosua masih muda, tidak ada pengalaman. Tapi Yosua itu diminta memimpin, sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit berdoa.
Dan kita baca di sini secara unik dikatakan Musa itu berdoa mengangkat tongkatnya dan dia menjadi lelah. Ketika tongkat tangannya turun, maka Israel itu kalah. Kalau dia menaikkan tangan dan tongkat itu, Israel itu menang. Sehingga kemudian Harun dan Hur itu berpikir untuk membantu Musa yang tadinya berdiri, diambilkan batu supaya bisa duduk. Enggak cuma lelah dari berdiri, tangannya juga lelah, sehingga Harun dan Hur itu memegang tangan Musa kiri dan kanan supaya tetap di atas. Supaya tongkat itu tetap di atas, karena ketika tongkat itu di atas, Israel itu menang. Jadi akhirnya dengan itulah dikatakan Yosua berperang dengan mata pedang, Musa di atas berdoa, dan Israel itu menang. Setelah menang, dikatakan Musa itu mendirikan mezbah, dan mezbah itu diberikan nama Jehovah Nisi. Jadi saudara, ketika Musa mendirikan mezbah dan memberikan nama Jehovah Nisi, itu artinya Musa mengakui bahwa mereka menghadapi peperangan yang luar biasa, bahwa ada Yosua pemimpin yang masih baru, bahwa ada pedang yang dipakai, ada tongkat yang diangkat, ada tangan yang diangkat. Seolah-olah itu semua yang memberikan kemenangan. Tetapi Musa mendirikan mezbah dengan satu ketegasan, memberitahukan bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Bukan Yosua, bukan orang Israel, bukan Musa, bukan Harun, bukan Hur, bukan tongkat, bukan tangannya Musa yang selalu di atas. Jehovah Nisi artinya mengakui bahwa di dalam hidup ini umat Tuhan pasti akan mengalami peperangan. Allah membebaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan. Keluar tidak bebas dari pergumulan dan peperangan. Mereka keluar menghadapi kesulitan-kesulitan dan mereka menghadapi peperangan yang pertama ini dengan Amalek. Saudara, itu juga menjadi satu pelajaran bagi saudara dan saya. Sebagai umat Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, semacam dari Mesir, dari perbudakan dosa. Lalu kita masuk dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, tidak bebas dari masalah. Dan kita tidak bebas dari peperangan. Saudara sekalian, hari ini pun kita ada di dalam peperangan. Mungkin kita tidak begitu menyadarinya, apalagi di kota besar ini. Kalau kita pelayanan di daerah-daerah itu, masih kita akan mengalami peperangan rohani itu secara lebih nyata. Tapi kalau di Jakarta sepertinya kurang. Tetapi itu tidak menghilangkan suatu kenyataan bahwa kita selalu di dalam peperangan rohani. Secara relevan, salah satu peperangan rohani yang kita semua hadapi adalah peperangan rohani di udara, ya, peperangan rohani antara Tuhan kebenaran dan antara dengan hiburan, dengan media sosial. Peperangan yang nyata yang kita hadapi adalah misalnya contohnya setiap kali kita mau membaca Alkitab, banyak di antara kita yang baca Alkitabnya pakai gadget, bukan pakai buku Alkitab. Ada peperangan ketika kita membuka, kita ingin lihat media sosial. Kita begitu lihat, ada satu peperangan antara balik ke Tuhan atau balesin chatting-chattingan. Antara kita baca Alkitab perenungan atau kita lihat game kita itu sudah sampai di mana, levelnya kok nanggung, mau kita terusin. Atau kita lihat YouTube atau film seri, rasanya kemarin itu lagi seru kok terputus, mau diterusin. Peperangan yang mulai dari kita buka mata, peperangan antara berdoa dulu atau kita pegang telepon dahulu. Peperangan ketika kita mau tidur, meskipun ngantuk atau kita berdoa minta penyertaan Tuhan, bersyukur hari ini. Atau mau tutup mata, mau tidur pun kita masih buka handphone. Saudara sekalian, kelihatannya sederhana antara handphone dan Alkitab, antara Tuhan dan saya, tetapi di balik itu ada kuasa-kuasa spiritual yang memang sekarang ini kuasa-kuasa di udara itu sedang sangat mempengaruhi, memperbudak kita termasuk orang Kristen, termasuk anak Tuhan untuk merebut perhatian kita, merebut tenaga, dana, energi kita itu lebih kepada segala sesuatu yang bersifat media sosial, internet dan sebagainya. Sehingga bagi Tuhan itu seolah-olah tersisa begitu kecil tenaga, perhatian dan energi kita.
Soalnya ini adalah peperangan. Peperangan yang saya kira nggak usah jauh-jauh, saya kira di kebaktian ini pun ada beberapa orang yang juga sedang berperang. Mau dengerin khotbah atau mau scrolling aja gitu. Kalau saya kebaktian di sini juga saya sering lihat kiri dan kanan depan belakang. Apalagi saya duduk di loteng ya, di bawah itu kelihatan tuh ada orang-orang yang scrolling ini. Jadi saudara sekalian, ini bukan ngomong masalah perjanjian lama, ini hari ini. Kita menghadapi peperangan. Dan firman Tuhan hari ini memberitahukan saudara dan saya di dalam menghadapi peperangan perlu strategi. Di situ strategi memilih orang terbaik yang masih muda, perang Yosua. Strategi ada orang yang tim berdoa di atas. Karena ini peperangan besar. Jadi saudara sekalian, menghadapi peperangan kita belajar dari firman Tuhan ini. Perlu senjata. Perlu mata pedang, perlu. Tuhan memberikan kemenangan tapi Tuhan juga pakai senjata. Dalam peperangan rohani di dalam hidup kita, kita perlu senjata. Bagaimana memerangi kekuatan-kekuatan yang mengarahkan kita untuk menjauh kepada Tuhan, dari Tuhan. Saudara sekalian, di dalam menghadapi peperangan ini, kita perlu senjata, perlu tim. Seperti tadi, pada waktu baru keluar itu kan Musa masih lagi gagah-gagahnya, lagi hebat-hebatnya. Tapi Musa tahu dia tidak menghadapi peperangan itu sendirian. Dia minta Yosua yang berperang, dia naik ke atas, bahkan dia minta Harun dan Hur. Yang mungkin kita pikirlah mestinya kan Harun dan Hur minimalnya tuh di bawah bantuin Yosua yang masih muda. Tapi Musa itu di dalam hikmat Tuhan tahu ada strategi. Dan dia sangat sadar tidak bisa sendirian. Oleh karena itu ada tim, oleh karena itu pada waktu dia lelah ada yang nyariin duduk, pada waktu tangannya enggak kuat ada yang menopang tangannya itu. Sama seperti hari ini pun Tuhan mengajarkan prinsip peperangan rohani kepada saudara dan saya. Tidak bisa dihadapi sendirian. Walaupun kita ini kelihatannya hebat, kuat, sehat, tapi enggak bisa saudara. Peperangan ini terlalu besar untuk dihadapi sendiri. Maka marilah saudara dan saya punya komunitas. Kalau kita keluarga kita Kristen, mari kita punya doa keluarga. Kita punya komunitas tim. Yang ada kalanya kita tuh bisa lelah. Maka tim komunitas itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa maju berperang. Menghadapi peperangan rohani. Peperangan rohani adalah antara membesarkan keenaan, kerajaan, kuasa, kekuatan saya, kekuatan keluarga saya, atau keluarga Tuhan. Perang antara saya dengan Tuhan. Peperangan antara mencari kepentingan diri sendiri, keluarga kita, dengan memikirkan juga keluarga Tuhan. Peperangan di dalam membagi waktu dan lain sebagainya. Saudara sekalian, mari kita sadar ada di dalam peperangan dan mari kita sadar kita perlu orang lain, keluarga Tuhan, komunitas untuk mendukung kita. Dan saudara dan saya yang di dalam perjanjian baru, kita lebih bersyukur karena di dalam perjanjian baru kita mengenal Tuhan Yesus. Saudara sekalian, perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada satu hubungan yang sangat jelas. Yaitu bahwa beberapa lambang itu juga menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tadi Jehovah Nisi ya, panji itu yang paling utama tongkatnya, tongkat yang tinggi lalu ada kain yang berkibar. Tapi yang utamanya panji itu adalah tongkat yang ditinggikan. Sehingga di dalam perjanjian lama Tuhan juga memakai ini seperti yang kita baca di dalam Yohanes 3:14. Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Jadi ketika tongkat itu ditinggikan menjadi lambang Allah yang berperang, Allah yang ditinggikan, Allah yang berkuasa, itu merupakan perlambang Yesus Kristus anak manusia yang juga ditinggikan. Yesus ketika ditinggikan itu di atas kayu salib, menurut kacamata manusia itu malang, itu sial, itu kasihan. Tapi bagi di kacamata Tuhan, anak manusia ditinggikan di atas kayu salib itu justru di situ sumber kemenangan.
Karena ketika Yesus ditinggikan, dia itu mengalahkan dosa. Mengalahkan kuasa dosa, karena sebenarnya kuasa dosa itulah yang menjadi musuh kita yang paling utama. Sejak perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini. Yang menjadi musuh kita utama itu adalah kuasa dosa yang merongrong kita. Sehingga di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus ditinggikan di atas kayu salib, dia menebus dosa kita, menebus kita, membayar hukuman dosa. Sehingga seperti lagu tadi, dosa itu kehilang sengatnya. Sehingga Jehovah Nisi di dalam perjanjian baru dan sampai hari ini adalah pengertiannya, Yesus sudah ditinggikan, dia mengalahkan kuasa dosa bagi saudara dan saya. Dalam Yohanes 16 katakan oleh Yesus, semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jehovah Nisi bukan masalah perjanjian lama, tapi adalah perjanjian baru dan sampai pada hari ini. Tuhan Yesuslah yang memberikan kemenangan saudara dan saya, karena dia sudah mengalahkan dunia ini. Semua kuasa-kuasa tadi ya yang sampai hari ini di udara mau menarik perhatian kita, energi kita, cinta kita dari Tuhan. Tapi kalau kita sadar kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa menang. Kita bisa menang, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan segala yang jahat, yang memusuhi dan mau menjatuhkan kita. Karena itu sangat betul ya lagu yang cukup sering dinyanyikan, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tahu cara menolong saudara dan saya ketika di dalam permasalahan. Tuhan itu mengerti cara menolong kita. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dan Tuhan itu akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu apa? Lebih dari pemenang adalah pemberita. Seperti umat Israel, enggak cuma menang, hore-hore. Tapi mereka mendirikan mezbah, memberikan nama, itu artinya lebih dari pemenang, mereka memberitakan kepada orang lain. Ini loh, Tuhannya Israel itu hebat. Ini loh, Allahnya Israel itu Jehovah Nisi. Jadi saudara, Jehovah Nisi adalah mengakui Allah menolong kita di dalam peperangan, dan lebih dari itu Jehovah Nisi adalah suatu pengumuman. Ketika perang itu selesai dan dimenangkan, pertama kalinya Tuhan itu memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan. Ini pertama kalinya. Pertama kalinya Tuhan memberitahu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa ingat dicatat ya, di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah, bacakanlah ke Joshua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jehovah Nisi artinya Tuhan memberitahu, ini dicatat ya supaya ingat, ditulis supaya orang tidak lupa. Supaya orang Israel tidak lupa. Peperangan yang pertama disertai ketika mereka sangat tidak berpengalaman, mereka lelah. Itu disertai Tuhan dimenangkan. Kamu tulis supaya ingat nanti kalau ada perang berikutnya sampai puluhan tahun mereka selalu berperang. Ingat bahwa peperangan pertama sudah ditolong dimenangkan bersama dengan Tuhan. Dan kamu bacakan kepada Joshua, karena apa? Karena Joshua itu enggak cuma pertama kali itu perang, dia akan terus bersama dengan Musa memimpin peperangan, terus bahkan sampai Musanya sudah tidak ada, Joshua itu masuk Kanaan terus perang. Jadi Jehovah Nisi artinya ingat bahwa Allah sudah dan akan menyertai. Hari ini disertai Tuhan, maka besok lusa, bulan tahun depan pun akan disertai Tuhan. Ingat, diingat baik-baik. Diingat baik-baik bahwa Jehovah itu Nisi, bahwa Allah itu pemenang, sekarang menjadi satu jaminan pemeliharaan Tuhan, penyertaan untuk masa-masa yang akan datang.
Jadi saya kira tidak kebetulan kita baru masuk tahun baru Chinese. Tuhan menyertai kita sampai sekarang, Tuhan akan menyertai kita untuk pada bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Saudara sekalian, Jehovah Nisi artinya jaminan penyertaan Tuhan. Dan secara indah ketika Tuhan memberitahu, Musa kamu tulis, lalu kamu bacakan untuk Joshua. Responnya Musa itu dikatakan, lalu dia mendirikan mezbah dan menamainya Jehovah Nisi. Jadi setelah menang perang, Tuhan memberikan dicatat, Musa itu responnya dia mendirikan mezbah dan memberikan nama Jehovah Nisi. Saudara sekalian, mendirikan mezbah zaman itu adalah artinya saya bersyukur kepada Tuhan. Mendirikan mezbah lalu memberikan korban, itu artinya Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menjawab doa saya. Terima kasih Tuhan sudah memimpin peperangan saya. Mendirikan mezbah itu artinya korban itu dibakar, asapnya itu naik, ada satu lambang kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang disenangkan. Di dalam peraturan itu persembahan korban itu juga yang dibakar itu banyak lemaknya. Dan kita tahu ya kalau lemak itu dibakar baunya enak gitu. Jadi artinya mendirikan mezbah itu aja bersyukur, mengembalikan pujian kepada Tuhan. Dan mendirikan mezbah bagi Musa pada waktu itu adalah untuk memberitahu kepada orang Israel. Untuk memberikan pengumuman orang Israel, ini menang bukan karena kamu pinter menang dipimpin Joshua. Kita ini menang, ingat loh, bukan karena tongkatku ini loh naik turun, bukan loh. Kita ini menang bukan karena tanganku ini kuat, bukan karena aku berdoa, bukan karena Harun dan Hur itu menopang. Ingat loh, jangan salah paham. Jangan salah paham bahwa kita menang itu adalah betul-betul Jehovah Nisi, betul-betul Tuhan yang memberikan kemenangan. Pada waktu kita menghadapi masalah peperangan, kita sering berdoa. Ya, seperti untuk pemilu itu kita berdoa. Tapi kadang-kadang waktu doanya udah jawab, lupa terima kasih. Kita mendoakan pemilu lewat, coba berapa orang di antara kita yang terima kasih Tuhan, pemilunya udah jalan lewat dengan baik. Kita berdoa, kita diberikan kemenangan, sadar tidak sadar kadang-kadang kita menepuk dada. Aku, tim kita, karena pengalaman kita. Jehovah Nisi itu artinya kita mengakui dan merayakan berkat Tuhan. Pasti ketika Musa itu mendirikan mezbah, membakar korban di atas sana, pasti tidak cuma itu. Pasti juga rakyat di bawah-bawahnya itu mereka akan bersukaria, pasti ada makan-makan karena mereka merayakan selebrasi kemenangan bersama dengan Tuhan bagi umatnya. Jadi Jehovah Nisi itu juga merupakan pengumuman. Lihat, Tuhan yang kasih kita kemenangan. Ingat, Tuhanlah sumber utama kemenangan, bukan kita. Jehovah Nisi adalah pengumuman, ayo umat mendekat. Mendekat kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jehovah Nisi itu artinya kita diajak merayakan berkat Tuhan. Tadi lagu Sanctus saya juga dengarkan indah sekali ya. Shout, shout the name of the Lord. Teriakkan nama Tuhan karena betul-betul mengalami berkat Tuhan. Sama seperti kalau kita melihat pertandingan yang luar biasa ya, lalu ada yang menang kita tepuk tangan karena betul-betul ingin merayakan kemenangan. Kita juga terharu ya kalau ada pertandingan misalnya zaman dulu yang masih sering lihat itu bulu tangkis ya. Kita terharu kalau setelah menang lalu orang yang menang itu sujud syukur ya, kalau Katolik mungkin pakai tanda atau agama. Pokoknya terlihat bahwa mereka itu mengucap syukur kepada Tuhannya gitu. Itu kita terharu ya. Itu artinya orang itu ingat bahwa dia bisa menang itu bukan karena dia tapi karena Tuhan. Dan gerakan syukur itu betul-betul terlihat oleh orang banyak sehingga orang melihat, oh ya orang ini orang yang bertuhan. Agama apa sih dia itu? Saudara sekalian, Jehovah Nisi artinya kita kalau sudah terima berkat Tuhan, doanya dijawab.
kita itu merayakan. Terima kasih Tuhan. Dan lebih dari pemenang, kita menjadi pemberita. Kalau zaman itu mendirikan mezbah, hari ini kita tidak perlu bikin mezbah lalu barbekyuan ya, kita bakar domba, sapi, ayam, enggak perlu itu. Tapi mendirikan mezbah, syukur pada hari ini bentuk yang paling sederhana kita, mulut kita dipakai memuji Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Lalu kita seminggu sekali minimalnya datang di tempat ini nyanyi ya. Itu nyanyi yang benar dihayati. Ya, nyanyi bahwa saya terima kasih Tuhan 1 minggu kok tidak terasa lewat. Pasti itu karena berkat Tuhan kita menyanyi. Menyanyi itu dengan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Lalu kita bisa hari ini mengucap syukur, mengumumkan Jehovah Nisi, Allah yang memberikan kepada saya kemenangan. Bisa pakai gadget kita, pakai handphone kita. Kalau kita ada berkat disertai Tuhan, kita bisa terima kasih. Tuhan itu baik sama saya. Minggu lalu saya pusing-pusing gak jelas, ya saya berdoa kok saya hari ini bisa sehat. Misalnya gitu ya. Kita berterima kasih pemilu sudah lewat, Tuhan itu baik, Tuhan menyertai sehingga pemilu sudah lewat. Kan lebih baik gitu daripada kita meneruskan berita-berita yang panas-panas sampai hari ini tentang pemilu ya. Ngapain orang manasin kita ikut panas-panasin, nyiram bensin, gak perlu ya. Kita mendinginkan, kalau kita berdoa, Tuhan sertailah pemilu udah lewat. Ya kita bersyukur lewat gadget, tulis, umumkan. Saya bersyukur, Tuhan baik, kita sudah melewati dengan penyertaan Tuhan gitu. Jadi menjadi orang yang mengumumkan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan, menceritakan berkat Tuhan. Dan kita juga sebagai orang Kristen kita bisa mendirikan mezbah, bersyukur, itu artinya syukuran. Jadi kita ngajak keluarga kita, keluarga kecil atau keluarga Tuhan atau komunitas kita makan minum bersama, lalu kita bersaksi. Ya. Nah, kita berkumpul hari ini, terima kasih sudah datang. Di sini saya bersaksi Tuhan sudah baik kepada saya. Saudara sekalian, marilah kita membangun kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Berkat Tuhan yang kita terima itu enggak cuma ditelan, enggak cuma diterima kasih dalam hati, tetapi kita mengumumkan sehingga keluarga kita tahu bahwa kita bisa lewat ini adalah karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Supaya teman-teman kita, kumpulan kita, teman kerja kita tahu kita bisa melewati pergumulan karena ada Tuhan yang menolong kita. Sehingga dengan itulah Jehovah Nisi itu menjadi relevan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu persekutuan yang cukup lama ya. Lagu ini indah karena merupakan satu respon. Mengalami kebaikan Tuhan maka responnya tidak ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Tidak ragu lagi bukan cuma untuk mengikut tetapi melayani Tuhan. Sadar selalu ada tantangan, selalu ada badai, tapi kita tidak ragu. Pasti kalau ikut Tuhan itu pasti jalannya benar. Pasti kalau ikut Tuhan pasti badai itu akan lewat. Dan lagu ini sangat-sangat indah. Kata yang saya highlight itu ya. Setelah mengakui Yesus sahabatku, penolong hidupku, tidak berhenti di aku. Tapi satu langkah lebih, aku rindu semua orang mengenal. Tak cuma aku tok, tapi aku rindu orang lain mengenal engkau. Dan masuk ke dalam pengakuan, engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya kepadamu. Mengalami dan rindu orang lain mengenal dan mengucapkan pengakuan iman pasti. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus kita pasti mendapatkan hidup kekal, pasti mendapat pertolongan. Mari kita menjadi orang yang yakin, mantap, bangga terhadap Tuhan kita. Memberitakan kepada orang lain. Karena kita yakin, pasti. Siapapun yang percaya kepada Tuhan kita akan mengalami kemenangan, pertolongan. Sama seperti yang kita alami bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Jehovah Nisi. Terima kasih Engkau Allah yang menang. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi satu dasar kekuatan bagi kami. Menjadi orang yang yakin sadar bahwa di dalam Tuhan kami mampu memenangkan semua pergumulan, masalah, beban. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah
yang akan menolong kami mengalahkan semua cobaan ujian yang kadangkala bisa melemahkan kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi kami semua di tempat ini, tolong kami untuk lebih berkemenangan di dalam peperangan di udara. Tolonglah sehari-hari kami bisa menang terhadap godaan untuk lebih banyak melihat, mendengar segala sesuatu yang lain di internet, di gadget kami. Supaya kami menjadi orang yang sadar, kami perlu senjata, kekuatan dari Tuhan, berupa waktu yang khusus untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Tolonglah kami juga untuk lebih mau berkomunitas dengan saudara seiman, karena kami tahu kami lemah jika kami sendiri. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya kami semua lebih kenal dan mengalami Engkau, Jehovah Nisi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk boleh menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai juga ungkapan akan pemeliharaan Tuhan yang sudah memeliharakan kita. Jemaat boleh scan QRIS yang ada di layar atau di depan kursi atau memberikan di dalam bentuk amplop dan nanti dimasukkan ke dalam kantong persembahan setelah ibadah selesai. Kita meresponi pemberitaan firman Tuhan, kita katakan kita mau bangkit bagi Yesus, karena dialah panji kemenangan kita. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji Raja tegap mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Cepat sudah makin berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah kidung kemenangan, dan yang setia padanya damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertahta di surga. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau di dalam ibadah pagi ini kami beroleh kesempatan untuk menyampaikan uang sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur kami akan kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati dan kuduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan, agar ini boleh kiranya berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, bukan hanya sekedar sekali seminggu di hari Minggu membersihkan persembahan, tetapi sepanjang hidup kami boleh memiliki satu pemikiran agar seluruh keberadaan kami, hidup kami, waktu kami, diri kami, tenaga kami menjadi persembahan yang juga memperkenankan hati-Mu dimanapun kami berada, di lingkungan kami maupun di dalam pekerjaan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami persembahkan persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Gereja melalui kebaktian doa Rabu, rindu mengajak jemaat semua mempersiapkan diri memperingati Jumat Agung dan menyambut Paskah 2024. Serangkaian acara sudah dipersiapkan untuk membekali jemaat semakin memahami dan mendalami makna pengorbanan dan kebangkitan Kristus, mulai dari tanggal 7 Februari sampai 27 Maret. Kita akan merenungkan 7 perkataan salib, berdoa, dan puasa bersama-sama. Mari kita ikuti dengan setia serangkaian ibadah doa agar kita semua bertumbuh menjadi murid Kristus yang semakin dewasa. Saudara, sesuai dengan kalender gereja, kita sudah memasuki minggu-minggu sengsara, peringatan sengsara Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap Rabu, gereja mendorong saudara untuk berpuasa, kemudian pukul 18 kita berkumpul untuk buka puasa, makan malam bersama. Gereja menyediakan makan malam untuk saudara sekalian, dan pukul 19 kita mengikuti kebaktian doa. Mari saudara sekalian, kita pakai waktu momen ini hanya 1 tahun sekali kita berpuasa setiap Rabu selama minggu-minggu Lent, dan kita bersama-sama berdoa untuk gereja, untuk diri kita, dan juga untuk bangsa dan negara. Jadi saya dorong saudara untuk berpuasa setiap Rabu sampai hari Paskah nanti. Baik, shalom saudara sekalian. Shalom. Ya, senang sekali dari atas saya melihat saudara-saudara ceria ya mengikuti kebaktian pada hari ini. Saya ingin menyambut ada rekan-rekan tamu dari Bandung ya, Bapak Cingsan dan Ibu Syane, dan keluarga boleh berdiri, kita akan sambut ya. Dan ya. Dan anak-anak juga ya. Mereka adalah alumni Saat yang kebetulan ada di Jakarta, akan mengunjungi kebaktian di Puri. Selamat datang, selamat beribadah ya. Selain itu, ada tidak saudara lain yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah? Kalau ada boleh berdiri ya, di sebelah kiri dulu lah, ada satu ibu berdiri bukan ya paduan suara. Ya, sebelah sini ada? Tidak ada. Tengah? Sebelah kanan saya, apakah ada? Di balkon? Tidak ada juga. Baik, kalau tidak ada kita semua berdiri dan memberi salam ya kepada saudara di kiri kanan belakang kita.
salam-salaman. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gereja akan menyelenggarakan baptisan dewasa dan CD pada pertengahan tahun ini. Karena itu saudara-saudari yang akan mengikuti baptisan dewasa dan CD diwajibkan untuk mengikuti katekisasi. Kelas akan dibuka mulai tanggal 3 Maret sampai 28 April. Diadakan setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 12. Pendaftaran ditutup pada tanggal 25 Februari. Sinode GKY akan menyelenggarakan Hari Doa Komisi Wanita seluruh GKY. Kepada anggota Komisi Wanita saya dorong untuk mengikuti. Akan diadakan di GKY Mangga Besar pada hari Jumat tanggal 1 Maret pukul 10.30. Ya, pengkhotbah adalah Ibu Pendeta Rahmiati Tanujaya. Kami dorong ya saudari-saudari sekalian untuk hadir bersama dengan ya, anggota Komisi Wanita khususnya se-Jabodetabek untuk bersama-sama berdoa bersama. Kita juga mengucapkan selamat kepada saudara Jerry dan saudari Desi yang akan menyelenggarakan atau mengikuti pemberkatan nikah di gereja kita pada hari Sabtu tanggal 24 Februari pukul 10. Kita ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Jerry dan kita dukung dalam doa ya bersama dengan Desi. Tuhan memberkati. Demikian warta, saudara sekalian, saya mengundang jemaat berdiri. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Kami datang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk proses pemilu yang berjalan dengan lancar. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan tolong dalam proses perhitungan suara, kiranya mereka yang bertugas dapat menjalankan dengan jujur dan adil. Dan kalaupun nanti ada pemerintah baru yang terbentuk, mohon Tuhan memberkati, memakai mereka. Siapapun mereka yang terpilih, kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak mungkin duduk dalam pemerintahan. Ajar kami untuk menjadi warga negara yang baik, yang terus menjalankan tugas kewajiban kami, dan juga mendukung, mendoakan pemerintah kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Kami serahkan saudara-saudari kami yang sakit, khususnya mereka yang sakit berkepanjangan, yang menjalani pengobatan, kemoterapi, dan pengobatan lainnya. Tuhan, Engkau tolong tilik mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka memiliki kekuatan ekstra untuk menjalani pengobatan. Dan kami percaya Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang bergumul dalam ekonomi, pekerjaan, relasi, pendidikan, dan pergumulan lainnya. Tuhan, Engkau tolong kami, Tuhan bukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar kepada Engkau. Engkau Allah kami, Jehovah Nisi. Engkau panji-panji kami, kemenangan kami. Dalam peperangan menghadapi apapun juga di dalam dunia ini, kami bersandar kepada Engkau dan kami menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, oh selamat semerbak.
sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心灵，说从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.